Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini adalah malam terakhir kita ada di Perjanjian Lama. Nanti Rabu depan kita memasuki Perjanjian Baru, Saudara. Nah, sebelum memasuki Perjanjian Baru, kita akan melihat ada 400 tahun masa sepi atau sunyi. Nanti kita bahas, lalu datanglah Mesias. Ya, oke baik. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami punya kesempatan untuk belajar firman kebenaran. Biarlah setiap kami yang mendengarnya diberkati dan hidupnya diubahkan. Terima kasih. Biarlah seluruh hidup kami dipenuhi hikmat yang dari Tuhan saja. Engkau berkati program online Bible Study. Engkau berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Nabi Maleaki, saudara, itulah nabi terakhir di Perjanjian Lama. Itu kita memasuki masa yang namanya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu ada masa kosong selama kurang lebih 400 tahun. Makanya disebut periode intertestamental. Antar perjanjian ada periode kosong 400 tahun. Di situ tidak ada nabi besar seperti zaman Perjanjian Lama yang akhirnya menjadi menulis kitab. Tidak ada. Ya, makanya disebut masa sunyi atau masa kosong. Intertestamental. Oke. Ya, jadi 400 tahun umat Tuhan dan seluruh manusia menanti-nantikan. Kok tidak ada apa-apa nih gitu. Ya. Rupanya Allah Bapa di surga sedang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias di bumi ini. Ia sedang menyiapkan mengutus putra tunggalnya untuk turun ke bumi. Nah, begitu, Saudara, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sejarah Israel secara singkat begini, kita sudah lalui sesi-sesi yang lalu ya, bahwa eh, di tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara atau Israel yang terdiri dari 10 suku ditaklukkan oleh Asyur dan sebagian besar dibawa ke pembuangan. Mereka tidak pernah kembali, saudara. Ya. Sedangkan kerajaan selatan ditaklukkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi, yang disebut kerajaan Yehuda ya. Nah, itu terdiri dari dua suku saja, Yehuda dan Benyamin. Nah, itu ditaklukkan Babel, Yerusalem dihancurkan, dan umat dibawa ke pembuangan. Setelah itu, antara tahun ini, yaitu Yehuda diizinkan kembali oleh Raja Persia yang namanya Kores. Kalau Bapak Ibu ikuti online Bible Study ini secara urut, ya, akan mengerti. Karena Persia sudah menaklukkan Babel. Nah, di bawah Esra dan Nehemia, tembok Yerusalem dan Bait Allah dibangun kembali. Begitu kan yang kita sudah pelajari selama ini. Nah, disitulah Nabi Maleaki yang terakhir, 432 sebelum Masehi. Nah, dari sini sampai sini, saudara, kosong, tidak ada apa-apa. Inilah yang namanya intertestamental period, kurang lebih 400 tahun, kurang lebih. Ya, barulah setelah masa itu, di titik inilah Mesias lahir. Yang dinanti-nantikan sepanjang perjanjian lama. Akhirnya lahir. Setelah masa kosong 400 tahun. Saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di periode 400 tahun ini, yaitu antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu dikenal dengan masa intertestamental ya. Nah,
Di era itu disebut masa sunyi atau masa sepi atau masa kosong gitu ya. Karena tidak ada nabi besar yang menyampaikan firman Tuhan secara resmi seperti di Perjanjian Lama. Nah, jadi dimulai sekitar 400 sebelum Masehi sampai kelahiran Tuhan Yesus sekitar 4 sebelum Masehi, tahunnya 4 sebelum Masehi, itu penting, Saudara, untuk konteks sejarah Alkitab. Sebelum kita masuk ke Perjanjian Baru, kita harus mengerti apa yang terjadi ketika itu, ya. Meskipun tidak ditulis di Alkitab, tetapi ada di berbagai tulisan seperti tulisannya Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, di kitab Makabe, Deuterokanonika, kemudian di cerita-cerita tradisi. Ada ceritanya, Saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, Nabi Maleakhi adalah nabi terakhir Perjanjian Lama ya, yang berbicara atas nama Tuhan. Nah, inilah masa diam secara profetik tuh. Namun, kita harus ingat Allah tidak pernah tidak bekerja. Ia bekerja di balik layar melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Itulah sebabnya perlu dibahas hal ini. Ya. Jadi meskipun Alkitab tidak mencatat peristiwa-peristiwa dalam periode ini, sejarah dan tulisan non-kanonik itu yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab kita, tapi ada tulisannya, ada kitabnya, seperti kitab Makabe, tulisan Josephus Flavius tadi yang saya sebut, dan sumber-sumber Yahudi lainnya. Itu memberi informasi yang sangat penting. Selama 400 sejarah itu, eh, informasi yang penting ada. Jadi ini ringkasan kejadiannya, yang penting dan fakta-fakta yang menarik, saudara. Inilah yang kita bahas malam ini. Ya, yang pertama perlu dicatat, dalam 400 tahun itu terjadi perubahan kekuasaan. Jadi yang pertama, Kerajaan Persia dari 430 sampai 331 sebelum Masehi. Persia memerintah Israel dengan toleransi dan lunak. Persia itu baik loh, saudara. Meskipun dia menaklukkan, tapi ia menaklukkan Babel, ia mengizinkan Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah, membangun kembali kota Yerusalem, lengkap dengan temboknya. Nah, itu Persia itu. Beda dengan Babel. Ya. Nah, kemudian setelah zamannya Persia, terjadi apa yang namanya Helenisasi, Helenisme, yaitu Yunanisasi, ya tahun 331 sampai 167 sebelum Masehi, di mana ada Alexander Agung, the Great Alexander, itu menyebarkan budaya Yunani di wilayah yang sangat luas karena ia menguasai daerah yang sangat luas. Itu Alexander the Great, ya. Kemudian setelah itu, setelah matinya Alexander, dibagi menjadi 4 jenderal yang menguasai wilayah itu. Nah, yang terkenal adalah dinasti Seleucus dan Ptolemeus. Ya, kerajaannya Israel terjebak di dalam konflik itu akhirnya. Kemudian secara singkat ada yang namanya pemberontakan Makabe dan kemudian beralih ke kekuasaan Romawi sebelum lahirnya Mesias ya. Nah, detailnya seperti ini. Ya. Yang pertama, sejak zaman Maleakhi ya sampai di sini itu yang berkuasa adalah kerajaan Persia setelah mengalahkan Babel. Ya. Jadi perjanjian lama berakhir sekitar 430 sebelum Masehi, yaitu Nabi Maleakhi. Sedangkan Babel yang menghancurkan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi dikalahkan oleh media Persia. Nah, Raja Persia Kores mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem tahun 536 sebelum Masehi. Kemudian secara berangsur-angsur berapa kali rombongan orang Yahudi, kelompoknya pulang, di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia, tembok Yerusalem, Yerusalem dibangun ulang, dan Bait Allah dibangun kembali. Jadi di akhir perjanjian lama, Yehuda berada di provinsi kekuasaan Persia. Itu, ya, ini kerajaan Persia nih. Oke.
Nah, setelah itu Alexander Agung dari Makedonia mengalahkan Persia dan membawa budaya Yunani, Helenisme, ya. Ia membebaskan wilayah Yehuda tapi menyebarkan budaya dan bahasa Yunani secara masif. Harus ada bahasanya harus pakai Yunani, budayanya Yunani. Tetapi setelah kematian Alexander, kerajaannya terpecah menjadi empat di antara dua bagian timur, yaitu ada yang dinasti Seleukus dan Ptolemeus. Ya, itu. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, pengaruh Helenisme dan budaya Yunani ini itu pengaruhnya besar. Kenapa? Karena akhirnya bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa umum, yaitu apa yang disebut dengan Yunani Koine. Bahasa inilah yang dipakai untuk menulis Perjanjian Baru. Jadi, saudara, kitab-kitab Perjanjian Baru itu, otografnya, kitab aslinya, bahkan manuskripnya ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak ada yang bahasa Ibrani. Nah, makanya terbukti manuskrip penggalian arkeologi ketika menemukan manuskrip Perjanjian Baru selalu dalam bahasa Yunani. Apa artinya, saudara? Di dalam bahasa Yunani tentu tidak ada huruf Yud He Wo He, tidak ada huruf YHWH, karena berganti kurios kan. Nah, artinya YHWH itu tidak di Perjanjian Baru tidak penting disebut, ya, disebut Tuhan saja, gitu. Atau dalam bahasa Ibrani Adonai. Ya, kalau itu penting tentu ditulis dalam manuskrip bahasa Yunani. Jadi kalau ada yang berkata manuskripnya sebenarnya bahasa Ibrani, cuman ada orang yang membakar, menghapus, itu bohong. Ada manuskrip ribuan manuskrip bahasa Yunani Perjanjian Baru. Semuanya bahasa Yunani. Dan tidak satu pun ada tulisan YHWH. Makanya hari ini kalau orang panggil Yahweh, itu jelas tidak tepat. Ya. Karena manuskripnya juga tidak ada di Perjanjian Baru. Manuskrip Perjanjian Baru semuanya tidak ada huruf YHWH. Oke. Nah, orang Yahudi terbagi dua kelompok, saudara. Yang pertama yang terbuka pada budaya Yunani, yang kedua yang tradisional, yaitu yang masih taat hukum Taurat dan memakai bahasa Ibrani tentunya. Ya, nah begitu. Oke, lanjutkan. Ya. Nah ini, setelah kematian Alexander Agung, kerajaannya dibagi empat. Ya, tapi yang besar adalah dinasti Ptolemaic dan dinasti Seleukid. Ptolemaic itu Mesir, Seleukid itu Suria. Ya, akhirnya Seleukid yang merebut Yehuda tahun 1908 eh, 1000 tahun 198 sebelum Masehi. Ya. Yang paling terkenal dari Raja Seleukid ini namanya Antiochus IV Epiphanes. Kalau kita lihat ini adalah Mesir, kekuasaan Mesir. Nah, yang ini kekuasaan Suria, ya, gitu. Nah, nanti lanjutannya Hasmonean, dinasti Hasmonia, pemberontakan Makabe menguasai akhirnya. Dan akhirnya nanti Romawi yang berkuasa. Nah, disitulah Tuhan Yesus lahir di zamannya Romawi. Gitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Antiochus IV Epiphanes ini, wah, kejam luar biasa, saudara. Dia melarang hukum Taurat, melarang sunat, dan ibadah di Bait Allah. Dilarang sama dia. Bahkan ia menajiskan Bait Allah dengan mempersembahkan babi dan mendirikan altarnya Dewa Zeus di tahun 167 sebelum Masehi. Ini Epiphanes ini apa? Sengaja mempersembahkan babi di Bait Allah yang ketika itu babi adalah haram dan mendirikan altarnya Dewa Zeus di dalam Bait Allah. Jadi Bait Allah najis ketika itu, dinajiskan oleh dia. Sehingga perbuatannya yang keterlaluan ini mendorong pemberontakan besar oleh keluarga Hasmonean yang kemudian dikenal dengan pemberontakan Makabe. Gitu ya, saudara ya. Jadi berikutnya, nah ini.
Makanya terjadi pemberontakan Makabe karena Epiphanes menghina luar biasa. Bait Allah didirikan altar Dewa Zeus dan mempersembahkan babi lagi di situ. Ya, jadi terjadi pemberontakan Makabe dan pemulihan Bait Allah. Gitu. Sedangkan pemberontakan Makabe dipimpin oleh Yehuda Makabe atau Yudas Makabe. Saudara ingat kata Yehuda? Yehuda itu kalau dalam bahasa nama Yunaninya Yudas. Sama, saudara. Ya. Yang ironi adalah Mesias lahir dari suku Yehuda, keturunan Yehuda. Tapi yang mengkhianati Mesias nanti namanya Yudas, Yehuda juga, saudara. Ya. Nah, kemudian pemberontakan oleh Makabe ini sukses. Sehingga keluarga Makabe berhasil merebut kembali Bait Allah. Keluarga Makabe ini, Hasmunian ini, memerintah sebagai imam dan raja selama sekitar 100 tahun akhirnya. Ya, sekitar 100 tahun. Nah, setelah itu ada yang namanya perayaan Hanukkah. Saudara sering dengar ya mungkin. Ada namanya Hari Raya Hanukkah. Nah, itu memperingati penahbisan ulang Bait Allah yang ini. Yang tadinya dicemarkan oleh Epiphanes, direbut oleh Makabe, dikuduskan lagi, ditahbiskan ulang. Ya, itu tahun 164 sebelum Masehi. Nah, di Yohanes 10 ayat 22, Tuhan Yesus pernah menghadiri perayaan Hanukkah ini. Kan Hanukkah diperingati terus. Ketika itu Tuhan Yesus menghadiri peringatan Hanukkah ini. Ya, nanti diperiksa Yohanes 10 ayat 22. Oke, kita lanjutkan. Dampak daripada Helenisasi ini, yaitu budaya Yunani dan bahasa Yunani ketika itu menjadi lingua franca, menjadi bahasa resmi perhubungan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perjanjian lama atau Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena banyak orang bisa bahasa Yunani, sebagian bisa Ibrani, nggak semua sudah bisa Ibrani. Jadi ada kebutuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, hasil terjemahan bahasa Yunani dari perjanjian lama ini disebut Septuaginta. Dikasih kode LXX, ini angka Romawi nih, Ustaz. Berapa? 70. Menurut tradisi Septuaginta, penterjemahnya dilakukan oleh sekitar 70 orang. Makanya dikasih kode LXX gitu ya. Terjadinya di abad ketiga sebelum Masehi, diterjemahkannya di Alexandria, kalau zaman sekarang namanya Mesir, ya, supaya bangsa lain yang hanya bisa Yunani bisa belajar Septuaginta, bisa belajar Perjanjian Lama. Nah, sangat penting Septuaginta ini. Kenapa? Karena Yesus dan para rasul, Tuhan Yesus dan para rasul banyak mengutip dari Septuaginta, bukan dari teks Ibrani. Karena kalimat-kalimatnya itu sama dengan yang Septuaginta, bukan sama dengan teks Tanakh aslinya, tapi Septuaginta yang kelihatan. Banyak dikutip. Ya, makanya penting. Makanya kalau orang ada yang menyalahkan bahwa Perjanjian Baru ditulis bahasa Ibrani, salah. Bahwa Yahweh itu harus disebut dengan benar, salah juga. Karena Tuhan Yesus memakai Septuaginta zaman itu, bahasa Yunani yang tidak ada YHWH-nya. Dan tidak masalah, gitu ya. Kemudian pengaruh budaya. Budaya Helenisme atau Yunani ini membawa mitos, membawa mitos-mitos Yunani, saudara. Makanya ada aliran yang namanya Gnostik, itu terpengaruh dengan budaya Yunani juga. Nah, makanya Yohanes menulis kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan ia adalah Allah. Itu untuk mengcounter aliran Gnostik tadi yang tidak percaya bahwa Yesus itu turun dari surga, yang tidak percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar manusia, menjadi manusia, turun dari surga
terus jadi manusia, inkarnasi. Makanya Yohanes menulis, gitu ya. Jadi yang firman telah menjadi manusia itu beneran. Roh Tuhan Yesus turun dari surga, masuk ke rahim Maria, oleh Roh Kudus dijadikan janin. Sehingga terjadilah proses inkarnasi itu. Firman itu telah menjadi manusia. Begitu, saudara. Telah menjadi daging. Daging itu manusia. Jadi yang turun bukan logosnya saja, tetapi benar-benar Tuhan Yesus yang turun. Logos itu metonim daripada Tuhan Yesus. Simbol atau lambang dari Tuhan Yesus. Ya, nah itu saudara. Jadi latar belakangnya itu. Kitab Yohanes ditulis untuk menjelaskan bahwa Gnostik itu salah. Bahwa Yesus itu kelihatannya manusia tapi bukan, itu salah. Ya, Yesus benar-benar menjadi manusia turun dari surga. Itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, dalam ketika dinasti Hasmonean ini berkuasa, ya, Makabe, tumbuh faksi-faksi keagamaan saudara, hari itu, di zaman itu. Apa itu? Yang pertama golongan Farisi, yang kedua Saduki, yang ketiga kelompok Eseni, yang keempat kelompok Zelot. Ya, nah kelompok Farisi ini adalah kelompok yang tetap fokus pada hukum Taurat dan tradisi lisan. Itu orang Farisi. Nah, kalau orang Saduki itu bangsawan yang bekerja sama dengan Romawi. Ia tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Itu orang Saduki. Orang Saduki berpikir kalau mati ya bangkit rohnya gitu. Sama dengan banyak orang zaman sekarang nggak percaya kebangkitan daging. Padahal yang namanya bangkit itu tubuhnya bangkit. Kita hidup lagi dengan tubuh yang baru. Fisik, bukan rohnya yang bangkit. Perhatikan itu baik-baik. Jangan hidup zaman sekarang jadi orang Saduki kok. Ya. Kalau ditanya bangkit apanya? Rohnya. Salah. Bangkit itu benar-benar tubuhnya bangkit. Hidup lagi. Kalau cuma roh berarti belum bangkit. Gitu loh. Ya. Oke, yang ketiga kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini suatu kelompok yang menyendiri. Lari eh, ke Qumran. Di gua-gua di Qumran ketika itu. Menyelamatkan diri. Menyelamatkan kitab Taurat. Makanya zaman sekarang ada yang namanya naskah Laut Mati. Nah, itu dibawa oleh Eseni. Kemungkinan besar Eseni ini penulis naskah Laut Mati juga. Nah, begitu ceritanya ya. Di Qumran, daerah Qumran. Nah, kemudian kelompok Zelot, yaitu kelompok Yahudi yang radikal, yang menentang Romawi, memberontak terhadap Romawi. Saudara ingat eh, salah satu penjahat di samping Yesus yang berkata, kalau nanti engkau ada di sana, ingat akan aku. Kalau sudah ada di surga, kalau sudah bangkit. Nah, itu pasti orang Zelot. Tidak mungkin orang Farisi, Saduki, atau Eseni. Yang memberontak kepada Romawi, itu orang Zelot. Makanya dia disalib, penjahat besar. Memberontak terhadap negara. Romawi kan penjajah hari itu. Pemberontak besar, makanya disalib. Kemungkinan besar Zelot itu orang. Makanya jangan bertobat nanti saja, itu penjahat di samping Yesus. Bertobatnya terakhir. Salah, saudara. Orang Zelot ini adalah orang yang percaya Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia hanya memberontak secara keras terhadap penjajah Romawi. Itu. Tapi dia udah percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukannya mendadak bertobat di kayu salib, bukan. Ia di kayu salib, ia tahu bahwa yang di sampingnya itu Mesias, gitu ceritanya. Tapi ia sudah percaya kepada Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, kemudian terakhir Romawi yang berkuasa, saudara. Yaitu cukup lama, dari tahun 63 sebelum Masehi sampai 135 Masehi, itu Romawi yang berkuasa. Jadi Jenderal Pompei dari Romawi merebut Yerusalem di kemudian. Kemudian bangsa Yahudi berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi. Nah, di zaman inilah Mesias lahir.
Tuhan Yesus lahir. Ya. Nah, kemudian eh, ini sudah zamannya Tuhan Yesus ini, nggak apa-apa, lewat sedikit ya. Herodes Agung diangkat oleh Romawi sebagai Raja Yahudi. Ia memperluas dan memperindah bait suci, tapi juga kejam. Jadi Herodes Agung ini em, dia ahli dalam bidang merenovasi bangunan-bangunan. Dia terkenal ahli. Makanya ia memperluas bait Allah yang di Yerusalem dan memperindahnya. Itu di zaman Herodes Agung. Ya, tapi nggak selesai-selesai. Sampai begitu selesai, hanya berapa tahun kemudian dihancurkan, hancur bait Allahnya. Ya. Nah, Herodes Agung inilah raja yang berkuasa saat Yesus lahir, yang diceritakan di Perjanjian Baru. Matius pasal 2 misalnya. Gitu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan keadaan yang sulit itu, orang Yahudi menantikan datangnya Mesias dengan segera. Yang apa tujuannya? Harapan mereka Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yang kedua, memulihkan kerajaan Daud, biar jaya lagi seperti zamannya Daud gitu, atau Salomo. Ya, itulah sebabnya mengapa banyak orang salah mengerti misi Yesus yang tidak politis, melainkan rohani. Mereka membayangkan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan akan membangun kerajaan Israel seperti zaman Daud. Nah, makanya mereka menolak Tuhan Yesus. Karena Yesus tampil tidak seperti itu. Yesus tampil sebagai Mesias rohani. Mereka tolak itu. Tidak sesuai harapan. Begitu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi situasi politik dan sosial menjelang Yesus lahir, itu yang pertama ada penindasan oleh Romawi. Ya, inilah yang memicu kerinduan bangsa Yahudi akan kedatangan Mesias. Cuma sayang mereka merindukan Mesias yang lain, bukan seperti yang Tuhan Yesus tampilkan. Mereka mengharapkan Mesias yang menjadi pahlawan yang menyelamatkan mereka dari penjajahan di Roma dan mau mendirikan kerajaan besar Israel. Gitu ya. Ini yang pertama, situasi di zamannya waktu Tuhan Yesus lahir, menjelang Tuhan Yesus lahir. Yang kedua, bahasa umum bukan lagi bahasa Ibrani, tapi bahasa rakyat itu bahasa Aram, ya. Sedangkan bahasa resminya Yunani Koine, tadi sudah kita bicarakan ya. Tapi kalau bahasa umum di masyarakat, bahasanya Aram. Nah, Yunani Koine inilah bahasa resmi yang kemudian dipakai untuk menerjemahkan kitab suci Tanakh atau Perjanjian Lama. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta. Dan dalam bahasa Aram, kan bahasa Aram bahasa rakyat tuh, disebut Targum. Jadi hari ini kalau saudara mendengar kata Septuaginta langsung tahu itu Perjanjian Lama di zamannya Tuhan Yesus yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kan aslinya bahasa Ibrani. Kalau saudara dengan kata Targum, artinya Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, versi Aramnya, gitu ya. Nah, yang keempat, pengaruh budaya Yunani atau Helenisme ini. Jadi cara berpikir dan budaya Yunani itu mengancam iman umat Tuhan. Kalau dulu Baal dan Molok yang mengancam di Kanaan, dewa-dewa Kanaan kan. Kalau sekarang dewa-dewa Yunani dengan mitos-mitosnya. Nah, begitu saudara. Itu situasi politik dan sosial menjelang Yesus lahir. Oke. Jadi ringkasannya gini, saudara. Secara politik, perubahan selama 400 tahun itu terjadi perubahan kekuasaan. Pertama dari Persia, beralih ke Yunani, dan terakhir Romawi. Baru masuk perjanjian baru. Secara bahasa, bahasa Yunani Koine yang menjadi lingua franca, bahasa resmi maksudnya. Sedangkan bahasa rakyat itu dipakai bahasa Aram. Ya.
Nah, secara agama, lahirnya kelompok-kelompok Yahudi, Farisi, Saduki, Eseni, dan Selot. Nah, bicara soal kitab suci, maka Septuaginta menjadi populer. Karena hari itu yang populer adalah bahasanya Yunani Koine. Kalau mau bahasa Aram, Targum, saudara. Ya, tadi sudah kita sebut ya, Targum. Nah, ini terjemahan yang bahasa Aram nih, Targum. Ya. Nah, aspek harapan meningkat, berharap Mesias segera datang, ingin bebas, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, masa intertestamental adalah masa yang tampaknya sunyi secara profetik. Nggak ada nabi, nggak ada kitab suci baru, ya. Tapi sangat sibuk secara historis sejarah. Tuhan sedang menyiapkan panggung sejarah, panggung politik, panggung budaya untuk kedatangan Sang Mesias. Rupanya itu persiapan lahirnya Mesias. Ya, bukan tidak sengaja kalau akhirnya Mesias lahir di kekuasaan Romawi yang bahasanya ketika itu pakai Yunani dan Aram. Ya, bukan tidak ada artinya. Supaya Alkitab ditulis, yang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, semua ada maksudnya, saudara. Jadi kita sekarang mengerti kitab suci berkata dalam Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau waktunya sudah pas, maka anak itu diutus. Turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapaknya, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Begitu ya, saudara ya. Ya, jadi Rabu depan kita akan masuk kepada perjanjian baru, tapi tentu saja mungkin ada ulasan di depannya apa itu, situasinya seperti apa ketika itu di perjanjian baru, di zamannya Tuhan Yesus. Bagaimana batas-batas geografinya misalnya gitu. Ya, jadi malam ini kita sudah menyelesaikan intertestamental. Meskipun dianggap sepi, ternyata sejarahnya ramai, saudara. Dan sejarah ini membawa dampak ketika Tuhan Yesus lahir. Secara budaya, politik, secara ajaran, secara kelompok-kelompok agama, secara apa lagi ya, bahasa yang digunakan. Nah, itu ya. Oke, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Baik, yang pertama, oh saya buka dulu ya. Ya, yang pertama Pak Kris, silakan Pak. Shalom malam, Mbak. Halo, malam. Izin off cam ya, Pak. Ya, silakan. Ini tadi ada minta izin tadi karena membahas Tetragrammaton Yod Heh Waw Heh. Ya, Saya minta pendapat Pak Wiknyo ini. ya, Itu di Yohanes 1 ayat 18 tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. ya, Kalau misalnya dengan satu ayat ini saja saya membuat semacam hipotesa dulu, bahwa berarti kalau dengan ayat ini, kalau kita baca di Perjanjian Lama, kalau ada interaksi dengan Yod He Waw He itu berarti eh, Tuhan Yesus yang menyatakan diri, menyatakan hakikatnya Allah Bapa secara fisik. Tapi kemudian ini masih hipotesa dulu Pak ya, dari satu ya, ayat kan tidak boleh, dari satu ya. ayat kan Nggak tidak boleh boleh. satu ayat. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang Yohanes 6 ayat 45 sampai 46 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi Netufim. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa.
Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Itu mungkin peneguhan atas hipotesa tadi, Pak ya. Ya, Nah, kemudian ayat lagi, Yohanes 5 ayat 7 sampai 47. Eh, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Intinya yang di sini disebutkan yang paling jelas itu, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, ya, sebab ia telah menulis tentang aku. ya, Ini kan yang berinteraksi paling banyak, tanda kutip, ayatnya di Perjanjian Lama itu kan Musa, Pak. ya, Berinteraksi dengan Yod He Waw He, dengan pribadi yang dituliskan sebagai Tuhan huruf besar itu, Pak. ya. Pertanyaannya Pak. Apa? Nanti Tuhan menjumpai Musa, Tuhan berkata kepada Musa, itu ada hampir 80% kitab keluaran itu di Hmm, itu ada. ya, Nah, ini kesimpulannya dari Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini kalau dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, saya menarik kesimpulan di Perjanjian Lama setiap kali ada interaksi antara pribadi Yod He Waw He dengan manusia, perjumpaan, itu kalau saya simpulkan itu Kristofani, apakah boleh, Pak? menurut saya iya, itu Kristofani. Iya, Jadi eh, tidak seorang pun melihat Allah kan, kalau melihat mati. iya, Hanya anak yang menyatakannya. Menyatakannya itu artinya yang menjelaskannya, yang mendemonstrasikannya, yang memperlihatkannya gitu. Kalau kamu lihat aku, kau lihat Bapak gitu. iya. Ya, ya, Pak. Kayak kayak kalau perangkat, maaf, saya lancang dengan kalau kayak perangkat elektronik interface-nya tuh, Pak. Yang kita Eh, lihat, yang kita temui, yang manusia yang berinteraksi dengan manusia itu adalah pribadi sang anak tuh, Pak. ya, jadi makanya disebut pengantara satu-satunya kan, Pak. Betul, Nah, itu betul. istilah Jadi Alkitab pengantara. Jadi dengan satu hipotesa awal tadi, kalau dengan ayat-ayat yang lain, bisa disimpulkan setiap interaksi di Perjanjian Lama antara manusia dengan pribadi Yod He Waw He itu adalah anak tunggal yang Ya, ya, itu, Pak ya. benar, Pak. Betul. Soalnya ini debatnya tidak selesai-selesai urusan itu. Ya, kita nggak usah debat, Pak. Wong fakta teksnya jelas. Baik. Terus Saya ini saya sering yang begini, Pak. Saya sering gini. gimana, Pak? Kalau saya Hmm. dengarkan orang yang debat gitu ya, nggak nggak pakai teks semua dia pilih-pilih ayat. Kalau Iya, enggak, kalau saya semua ayat boleh dibuka gitu. Kalau mereka pilih-pilih ayat, kalau kita kasih ayat tertentu, lari dia ke tempat lain. Nggak mau menjelaskan itu apa. Nah ya kalau iya. itu ya kita nggak usah debat, buang waktu. Kalau kalau di didikan zaman dulu itu kan ada yang namanya metodologi, Pak. Ya, Semua itu kan harus ada runutannya, secara metodenya harus bisa dijelaskan kayak yang Pak Wiknya terangkan mengenai tujuh natur kebenaran, apa itu kan betul, sebetulnya juga ada kerangka metodologi betul. di dalamnya. Kan bukan gini pokoknya gitu. Nah kalau udah pokoknya ya Iya. udah. Pokoknya kata pendeta saya Nah, ini.
Gitu. Atau kalau nggak pokoknya gini, aku mendengar suara Tuhan. Iya, Nah, oke. Terus ya. Pak. Ini yang terakhir Pak, yang kedua Pak. Ya, ya, Tadi yang Pak Wigno sampaikan mengenai Hanukkah, mengenai pentahbisan Bait Allah, mengenai sejarah pemberontakan Makabe dan lain sebagainya, itu maaf kalau saya keliru, itu sebagian materinya dari Deuterokanonika yang Pak betul, Wigno sampaikan, betul Pak ya. betul, betul, Soalnya kan ini mumpung ada di peralihan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kebetulan saudara-saudara Katolik itu kan Deuterokanonika itu sisipan di tengah-tengah Perjanjian Lama dan Perjanjian betul, Baru, Pak. betul. Jadi saya mau mengklarifikasi aja dalam hal bagaimana kita mensikapi Deuterokanonika supaya supaya clear. Jadi jangan sampai eh, apa ada mungkin gap atau apa. Ya, ya. Eh, saya minta dikoreksi, Pak. Ini Deuterokanonika ini tujuh kitabnya tercantum di dalam manuskrip Septuaginta. Apakah betul, Pak? Di dalam Septuaginta ada, Pak. Tapi kita Ada. mesti ingat Septuaginta itu terjemahan. Betul, betul. Jadi Terus ya juga terjemahannya di kitab-kitab Makabe dan sebagainya dimasukkan bisa aja. ya, enggak, kebetulan Septuaginta itu juga eh, sebetulnya kan yang kalau kita lihat di naskah eh, Sebentar, sebentar. Sorry, sorry, manus Pak. Sorry, Pak. ya, Gini, Septuaginta itu kan terjemahan Perjanjian Lama. betul, Nah, betul. Perjanjian Lama itu nggak ada Makabe, Pak. Makabe itu kan buku terpisah tentang sejarah Makabe. Nah, Ya, kalau ya, yang dinamakan kumpulan Septuaginta ada kumpulan itu, ya itu bisa saja. Tapi bukan berarti Perjanjian Lama ada Makabenya, bukan. Gitu. ya, Harus ya, dibedakan tuh. Gitu. ya. Ya, Terus kebetulan juga eh, di Gua Qumran di naskah Laut Mati itu juga Deuterokanonika juga ada ya, ditemukan, Pak. ya. Nah, makanya Cuma orang Yahudi hmm, menyimpan kitab Deuterokanonika itu sebagai catatan sejarah. betul, betul, Gitu. betul. Cuma maksud saya kenapa membahas ini karena eh, kita tetap menghargai Deuterokanonika sebagai kitab sejarah, Ya, tapi dalam hal pewahyuan kita masih lebih berhati-hati mengenai ya kitab-kitab betul. ini. Betul Makanya enggak, Pak? tidak Kalau masuk ke dalam Alkitab kita. Kenapa? Salah satunya nih. Karena di situ ada yang mendoakan orang mati lah. Padahal tidak pernah ada ya, dalam sejarah ya, di dunia dalam Makabe kedua itu, Pak, ada. ya, Itu ya, itu secara doktrin itu enggak sesuai dengan yang kita yakini. nggak sesuai fakta juga. Para nabi, Ya, para nabi nggak pernah ada berdoa terhadap orang mati. ya. Dan setelah nanti berikutnya di Masoretik, di Kodek Aleppo dan Kodek Leningrad kalau tidak salah Hmm. antara tahun 960 sampai 1000 Masehi itu juga sudah tidak ada di Nggak ada, Uterokanonika. nggak ada. Iya. Jadi Hmm. berarti eh, di dalam hal ini kalau saya sampaikan sikap kita tentang Deuterokanonika, ya itu kitab sejarah karena mengenai tadi Hanukkah, mengenai pentahbisan Bait Allah yang di kitab Yohanes yang Tuhan Yesus sampaikan itu juga dasarnya dari kitab Deuterokanonika juga Betul, ada di situ, betul. cuma kita pandang sebagai naskah sejarah yang penting, Ya, referensi betul. sejarah, tapi bukan kita anggap sebagai bagian dari Alkitab yang kita Ya, yakini. ya. Sudut Kanon pandangnya berarti Kristen itu, Pak. tidak memasukkan itu Makabe sebagai atau Deuterokanonika sebagai firman Tuhan. Gitu. Iya. Eh, Satu lagi sedikit, mungkin itu saya minta dikoreksi, Pak. 2/3 dari kitab Perjanjian Baru yang manuskrip aslinya itu 2/3 kutipan Perjanjian Lama itu susunan kalimatnya itu kayak copy paste dari Septuaginta, Pak. Saya Ya, pernah baca kayak gitu. ya, Jadi benar, Pak. jadi yang tadi Pak Wigno sampaikan Tuhan Yesus pun juga pakai Septuaginta, mungkin apakah mungkin kalau dasarnya dari itu, Pak, karena kebetulan copy paste bukan bukan kayak orang rephrasing
nyusun kalimat ulang, tapi ini kayak kata per kata itu urutannya hampir 100% mirip dengan Septuaginta 2/3 dari kutipan Ya, Perjanjian ya, Lama di ya. Perjanjian Baru, Pak. Yang bisa kita pastikan adalah di zamannya Tuhan Yesus, Septuaginta sudah ada. Dan Ya, tidak tercatat Tuhan Yesus atau para rasul memusuhi Septuaginta, enggak. Bahkan ya, kutipannya ambil dari situ. Tapi ya, ini karena bukan berarti, karena susunan kalimatnya sama dengan betul, Septuaginta 2/3, Pak, dua betul. pertiganya. Tapi ini bukan berarti kitab Ibraninya nggak ada. Mungkin ada juga, gitu. Ya, Cuma ya, kutipannya diambil dari Septuaginta, gitu. ya. Tadi kebetulan yang kelompok yang esenik tadi apa ngambil di naskah Laut Mati itu juga Ya, mereka dari Septuaginta. ya. Sorry, itu Dari yang Ibrani, mereka dari dari Ibrani. ya dari Ibrani, maaf, Ya, maaf Pak, koreksi. Proto Makasih Proto Pak. Masoret, Pak. Proto Ya, Masoret. Proto Masoret, betul betul Pak. Maaf saya Hmm. sudah umur ini agak keliru-keliru. Saya kadang-kadang gitu juga, Pak. Ngomong loh, ya salah. Iya, kadang salah Karena, manggil nama anak Pak. Kalau sudah, oh, ya, iya. makasih Pak. Oke, Pak Selamat Kris. malam. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Kasih. Berikutnya Ferdinand Makonda ya. Silakan. Halo Pak Wikyo, selamat Halo. malam. Selamat malam. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak, di bagian tadi yang Bapak jelaskan ada masa sunyi 400 tahun kurang lebih. Ya. Apakah itu juga berarti di dalam ruang-ruang ibadah atau di tempat-tempat keagamaan juga Allah tidak berbicara kepada pemuka-pemuka agama saat itu? Eh, Tidak tercatat. Kalau di Perjanjian Lama kan jelas dicatat oleh para nabi kan. Nah, kalau ini tidak tercatat. Kalau seandainya ada yang bicara langsung, itu tidak tercatat juga. Jadi kita tidak boleh mengira-ngira. Tapi saya percaya Tuhan tetap bekerja, cuma tidak menjadi kitab. Gitu. Oke, Ya, baik Pak. Boleh satu lagi Pak ya tadi. boleh. Silakan. Tadi Bapak sampaikan mengenai kebangkitan daging. Nah, Ya. di Matius 27 ayat 51 sampai 53 itu Pak. Itu pada saat Tuhan Yesus mati itu ada banyak orang kudus yang juga bangkit. Apakah itu dalam arti benar-benar kebangkitan daging juga terjadi pada saat itu? Oke. Mengenai ini ada beberapa tafsir, ya. Kalau mau tafsirnya harafiah, ya beneran bangkit. Kenapa? Kenapa aneh? Buktinya Lazarus saja bangkit, ya kan? Nah, tapi kalau ini figuratif bisa juga. Figuratif itu ternyata ada perpindahan roh orang mati dari Hades ke Firdaus. Karena kedatangan Tuhan Yesus di dunia orang mati, di Hades. Untuk membebaskan para tawanan. Nah, itu kalau itu pengertiannya figuratif bisa juga gitu. Oke, Ya, terima kasih banyak Pak Wiko. oke. Salam Pak. Ya, shalom, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Pak Budi, silakan Pak. Pak Budi Wijaya. Ya, shalom. Selamat Shalom, malam Pak Wigno. selamat malam, Pak, silakan. kalau boleh tahu Pak, apakah komunitas belajar Alkitab ini ada grup WA-nya Pak? Kalau boleh bergabung. Oh, eh gini Pak, nomor WA saya tolong dicatat aja. Oke, 0812 0812 88 88 0702 0702 64. 64. Ya, Bapak WA saya aja. Jadi nanti saya bisa bagi apa saja yang saya bagi di WA grup, saya bagi ke Bapak juga. Oke, kalau mau join grupnya boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Ada Baik. grup, tapi banyak Pak, tidak satu grup. Karena grup WA itu satu grup kan hanya bisa 256 per grup. Gangguan servernya. Hah? Servernya gangguan. Oh, lah kok Sorry. Jadi Pak, kalau satu grup WA grup kan maksimum 256 tuh. Betul. Nah, ada banyak sekali grup Pak, soalnya ribuan kita. Nah, jadi Oh iya. jadi kalau Bapak join salah satu, ya bisa juga sih. Tapi Iya. nanti ke depan saya broadcast ke semua orang malah. Oh begitu ya, Pak. Iya, makanya Baik Bapak Pak, WA ke saya aja, nanti saya broadcast setiap kali. baik.
Baik, Ya, ya. Terima kasih Pak Wingyo. oke, Malam Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wigya. Shalom. Pak Wigya saya mau tanya ini saja Pak. Eh, Kalau hitung tahun Masehinya, kenapa kayak mundur itu kalau secara nilainya Pak? Dari besar ke kecil. Iya, bagaimana bisa? Saya belum mengerti Pak Wigya. Oh, Dari besar ke, dari besar ke kecil. Dihitung bagaimana itu Pak? oh, sistem sistem kalender yang dibuat memang begitu, Pak. Setelah ada Masehi, maka sebelum Masehinya jadi begitu, supaya menuju yang Masehi. Kalau di sini nambah nanti nggak Oh, nyambung, kan? berarti dari sebelum Masehi menuju ke Masehi berkurang begitu Iya, kira-kira kan begitu. dihitung, Masehi nih. Nah, jauh Iya. dekat ke Masehi kan artinya makin kecil berkurangnya. Sebelum Masehinya makin kecil Oh, kan? Kan gitu. menuju ke Masehi berarti berkurang ceritanya Ya, begitu. karena rancangan kalendernya adalah patokannya Masehi. Jadi dihitung dari Berarti Masehi ini 1.000 tahun sebelumnya, terus semakin maju semakin kecil sebelumnya gitu. Jelas nggak Pak? berarti sama dengan umur kita juga Pak. Ya kalau umur kita dia hitung dari 100 tahun ya kita makin kecil, berkurang kan? Ya kalau di ya berkurang betul. Ya makanya ini karena dihitung dari Masehi, maka yang lama ya besar angkanya, makin ke dekat makin kecil gitu. Nah setelah Masehi makin lama makin jauh, Oh iya. makanya makin Oke Pak besar Wigni. angkanya. Begitu Makin ya? besar. Oh iya iya. Ya. Hmm. Baik Pak Wigni. Oke. Terima kasih Pak Ya, Wigni. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Wigni. Tuhan berkati. Eh, Sama-sama diberkati. Ibu Meme, silakan Bu. Ya Pak, Shalom Pak Winos, Pak Malam. Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih untuk eh, malam ini Pak pencerahannya sangat luar biasa. Suara saya kedengaran ya Pak, soalnya Ya, di sini kedengaran. hujan deras. Jelas, Kedengaran ya Pak ya. kedengaran jelas. Ya Pak, makasih. Pak, masa 400 tahun ini kan masa diam ya Pak ya. Ya, Nah, Nabi Maliaki adalah nabi yang terakhir yang berbicara perjanjian lama. atas nama Tuhan ya Pak ya. Ya, Setelah itu kan tidak ada lagi nabi-nabi besar ya, di Israel selama 400 tahun ini ya, ataupun disebut sebagai masa diam secara ya, protektif. Namun Allah tetap bekerja di balik layar melalui peristiwa-peristiwa sejarah ya Pak ya. tentu. Uh, Pertanyaan saya Pak, bagaimana ya Pak pada 400 tahun keheningan ini membuka jalan bagi Sang Mesias ya Pak ya? Hmm. Ya, jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa pada 400 tahun ini, ternyata rencana Tuhan adalah Mesias lahir supaya kitab suci yang perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani dan Aram tentunya ya, Targum ya. Nah, kemudian suasana Romawi dan seterusnya itu ya memang begitu. Itu dianggap waktunya sudah tepat, maka ia mengutus anaknya ke bumi. Nah, rupanya di situ kejadiannya, di mana di zamannya Romawi itu diterapkan hukuman salib. Di sana yang meskipun hukuman salib ada sebelumnya, tapi dipopulerkan oleh kerajaan Romawi. Rupanya Mesias akan mati di kayu salib gitu, sesuai nubuatan. Begitu. Terus Pak harus menunggu 400 tahun gitu ya Pak? Ya, faktanya begitu. Iya. Kan kalau ada orang bertanya, kenapa nggak 100 tahun, kenapa nggak 200 tahun? Iya, Yang memutuskan kan Allah, bukan kita. salah ya. Kita tahu dari fakta, oh begitu gitu. Iya, Pak. Tapi apa itu sama dengan keluaran itu Pak, keluaran 12 ayat 40 ya Pak. Tapi di sini kan tertulis sih 430 tahun. Apa itu sama? Ini kan eh, apa bangsa Israel 400 sekitar 400 tahun ada di Mesir kan, perbudakan di Mesir. Nah, angkanya kenapa bisa mirip-mirip? Nah, ya faktanya begitu.
Ya, Terus ada sorry ya Pak, ada ya nggak lagi. apa-apa, silakan. Terus Pak, apa yang mengakhiri masa 400 tahun keheningan ini ya Pak ya? Ya, bukan yang mengakhiri, yaitu Mesias lahir. Nah, Jadi nggak hening lagi, udah rame lagi tuh. Karena yang ditunggu-tunggu sepanjang perjanjian lama lahir di situ. Di akhir 400 tahun itu. Wah, zaman dunia berubah lagi. Jadi rame sekali tuh. Karena Mesias lahir. Menimbulkan kontroversi. Menimbulkan penolakan besar dari umat Israel. Tapi juga kebenaran. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena bangsa yang dalam kegelapan telah melihat terang. Gitu. Nah, itu maksudnya. ya Pak. Tapi setelah Allah Tuhan Yesus mengakhiri semuanya Pak, kenapa bangsa Israel sampai sekarang juga masih menunggu Sang Mesias ya Pak ya? Nah itu tadi, mereka berharap Mesias itu membebaskan dari dari penjajahan Roma dan mendirikan kerajaan. Nah, kalau sekarang mereka berharap Mesias itu datang mendirikan kerajaan di bumi. Gitu. Jadi maksudnya kerajaan seperti kerajaan Salomo gitu ya Pak, Ya, raja. Salomo, Daud gitu, selama-lamanya. Oh iya ya Pak, ngerti Pak. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini. Nah, nggak mau mereka. Oh iya iya iya. Ya Pak ngerti. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, Nah, silakan. kan yang mengakhiri kan Nabi Malayaki ya Pak yang Ya, terakhir kan. Mayaki. Ah, terus kepada siapa sih Pak Tuhan pertama kali berbicara setelah 400 tahun? Hmm. Kalau kita belajar perjanjian baru nanti, kan kita tahu masa kosong itu lalu Maria didatangi oleh malaikat bahwa kamu akan mengandung dan bayi itu akan disebut kudus dan seterusnya. Nah, itu mulai itu, ya. Iya, Pak. Berarti Oke. masih menunggu lah ini ya Pak ya. Ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke, Shalom. Tuhan berkati. Bu Sarah, silakan Bu Sarah. Shalom Pak. Shalom. Ya Pak, saya mau tanya tentang Bait Allah yang waktu zaman Tuhan Yesus Pak. Ya, Itu udah nggak ada lagi kan Pak? nggak ada. Oke, jadi untuk bangsa Israel yang zaman sekarang, apakah mereka berencana untuk membangun kembali Pak? Nah, ini tergantung dari siapa yang ditanya. Kalau secara umum, tidak ada yang berencana membangun kembali. Tapi ada kelompok kecil yang bercita-cita membangun kembali. Ya, itu tidak mungkin juga kalau secara politik ya, sosial politik. Karena kalau dibangun kembali bisa perang dunia itu, ya. Oke, Nah, tapi secara umum kalau kita tanya apakah ada rencana, nggak ada. oke, Lagi pula gini, dipertimbangkan. Ibu pikir ya, Tuhan berkata begini, tubuh kita bait Allah. Kita nggak butuh lagi bangunan. Kalau iya, seandainya itu dibangun di Israel, bangunan fisik seperti dulu lagi, maka korban bakaran dimulai lagi kan, hukum Taurat. iya, iya. Nah, itu nggak berlaku bagi kita itu. Hmm, Itu ya, menghina Tuhan Yesus tuh kalau kita sampai melakukan korban bakaran lagi. iya. Ya lagi pula saya berpikir gini Pak, karena firman Tuhan bilang kita adalah bait Allah itu Ya, sendiri ya, dan jikalau itu Tuhan sudah tetapkan firman seperti itu dan misalnya ada mereka mau membangun kembali itu mungkin bisa dihalangi sama Tuhan ya Pak. nggak tentu juga. Seandainya dibangun nggak ada hubungan dengan kita, Bu. Karena Oke, kita percaya Tuhan Yesus, Taurat dibatalkan. Nah, mereka masih Taurat terus ya, terserah urusannya sama Tuhan. Gitu. oke, Ya, oke. Dan bangsa Israel yang sekarang ini mereka tetap menunggu Tuhan Yesus yang lain, mereka maksudnya Yesus yang satu lagi gitu menurut bukan eh, menunggu, bukan menunggu Yesus, menunggu Mesias. ya ya menunggu Mesias yang Hmm. satu lagi yang menurut mereka Ya, eh, menurut versi mereka. ya menurut versi mereka untuk membangun satu kerajaan untuk mereka. Ya, 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 dan ini tidak mungkin kan ya Pak ya? nggak mungkin. Ya, Karena Mesias cuma satu, Tuhan Yesus. ya.
Dan kalau mereka tetap seperti ini menentang banyak hal di dalam firman Tuhan, menentang Tuhan Yesus, tapi kita lihat mereka tetap diberkati sama Allah Bapa. Kenapa ya, Pak? Karena di akhir zaman, Tuhan sudah janji ada dua saksi. Satu yang memiliki hukum Tuhan, yaitu Taurat. Dua yang Oke. memiliki kesaksian Yesus, yaitu kita semua. Jadi kalau mau tahu Allah yang benar itu yang mana, dua saksinya ini. Tanyalah pada yang punya Taurat dan tanyalah pada yang punya kesaksian Yesus. Itulah Allah yang benar. Gitu. Dan mereka tetap maksudnya dilindungi, diberkati, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Padahal banyak cara mereka dan jalan mereka dan prinsip mereka itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan Yesus. Itu kenapa bisa begitu ya, Pak? Apakah karena janji dulu Allah dengan Abraham ya, Pak? Tidak juga. Ibu mesti ingat dulu janjinya dengan Abraham, tapi di perjalanan banyak semua binasa juga karena nggak nurut Tuhan. Jadi bukan berarti gini, bangsa Israel pasti selamat. Enggak. Bangsa Israel dipakai untuk melahirkan Mesias. Dipakai untuk menjadi saksi sampai akhir zaman. Selamat atau enggak dihakimi masing-masing, Bu. Oh, bukan karena Allah bilang sama Abraham, janji sama Abraham bahwa bangsa Israel, bangsanya Abraham, keturunan Abraham akan diberkati selama-lamanya, Pak. Diberkati, bukan selamat masuk surga loh. Diberkati. Oh, secara jasmani ya, Pak. Ya, betul. Berarti itu Ada ini berkat satu lagi yang harus, itu yang paling penting. Dan melalui keturunanmu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu berkat keselamatan. Oke, berarti berkat keselamatan dan berkat secara jasmani untuk mereka ya, Pak. Ya, berkat keselamatan kalau mereka terima, bertobat. Kalau mereka menentang Elohim, binasa juga, meskipun bangsa umat pilihan. Seperti contohnya waktu keluar dari Mesir, kan hampir semuanya binasa itu. Iya, Pak. Nah, gitu. Oke. Dan, Sama, hari ini kita umat pilihan. Ya kalau nggak melakukan kehendak Tuhan, ya binasa tetap. iya, Pak. Ya, Iya. oke. Terakhir, itu kalau di zamannya Adam, manusia-manusia pada zaman itu tinggi tubuh mereka itu sama dengan tinggi tubuh kita sekarang ini nggak, Pak? Sebagian besar sama. Yang nggak sama adalah yang penyimpangan itu, yang Goliat, nah itu lebih besar. Ya. Oh, oke. Berarti Sama, rata-rata lebih kurang sama dengan sama. zamannya Tidak ada manusia. evolusi. Tidak ada evolusi sama sekali. Oke, oke. Ya, Ibu Ivon, silakan. Ya, Oke, ya. Malam, Mbak. malam. Maunya tanya satu jadi banyak dengar-dengar ini, Mbak. Nggak apa-apa, silakan. Pertama, suara Allah Bapa itu, Pak. Ya, Kan tidak ada yang bisa melihat dan mendengar suara Allah Bapa. Tapi waktu nanti dulu. dibaptis, Nanti dulu. Tidak ada yang bisa melihat, tapi mendengar bisa. Nggak ada kata-kata oh, mendengar. oh iya ya. Jadi bisa melihat tapi tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Bisa. Oke. Kedua, suku Israel yang sekarang kembali semua itu cuma dari Yehuda ini, Pak. Kalau secara Israel teori di ada sana. Yehuda, ada Benyamin, ada suku Lewi pastinya ya. Lewi kan nggak ikut disebut tuh. Tapi yang sebenarnya kita tidak tahu, Bu. Kenapa? Karena sudah mencar ribuan tahun kan. Dan mungkin sudah kawin campur juga. Kita nggak tahu. Nggak ada Hmm. surveinya tuh. Tapi yang Iya, pasti iya. Yehuda pasti balik. Kalau itu pasti. Jadi waktu nanti dihakimi ya semuanya tapi Pak, Ya termasuk yang dari semua, dulu-dulu. semua, semua akan dihakimi. Nggak ada satupun yang tidak dihakimi. Iya, iya. Terus uh, waktu zaman perjanjian lama kan Israel yang dengan Allah Bapa itu mereka yang mengharapkan kedatangan Mesias yang diselamatkan, Pak. Ya. Gimana, gimana? Jadi Pertanyaannya apa? waktu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orang yang meninggal ini, Pak, yang mengharapkan Tuhan Yesus datang itu yang masuk yang menem,
yang mengikuti hukum Taurat itu yang masuk ke uh, selamat, termasuk selamat, Pak. Oke. Sebelum Tuhan Yesus datang, artinya Injil belum ada ya, Perjanjian Baru Ya, ya. Mereka akan dihakimi kalau yang punya Taurat dihakimi menurut Taurat. Kalau yang nggak punya kalau yang Taurat bukan, Pak. dihakimi menurut Taurat yang ada di hatinya. Oh, jadi waktu mereka meninggal sudah ada di Hades itu dua dua tempat, Pak ya, Hades. Enggak, Maksudnya ada tetap di di bawah, ada Hades. di atas. Hades tidak dibagi-bagi ya, Hades ya Hades. Oh, jadi semua jadi satu, Pak. Iya, Sampai Tuhan Yesus datang, baru betul, mereka diangkat ke. betul. Ke Firdaus. Oh, oke, oke. Karena lihat itu yang Abraham dengan Lazarus itu, Pak. Iya, Itu itu jadi kan, sesudah Tuhan Yesus datang, baru ada itu, Pak. Abraham dan Lazarus itu, Pak. itu kan Yesus sedang mengajar, Bu. Belum tentu itu kejadian nyata, itu bahwa nanti akan begitu gitu loh maksudnya. Oh iya, iya, Ya kan? iya, iya. Itu Kembali ke Israel, Pak. ya, Ini saya pernah dibilangin, kenapa kok orang Israel sekarang tidak menerima Tuhan Yesus? Karena memang sengaja dibutakan sama Allah Bapa supaya kita yang bisa menerima Tuhan Yesus. tidak Allah Bapa tidak jahat begitu, Bu. Justru Allah Bapa ingin semua orang selamat. Nggak pernah Allah Bapa membuat orang buta. Tadinya mau tapi dibutakan supaya binasa. Nggak ada itu. Itu teologi yang salah total itu. Oh iya, iya, Ya. iya, Mereka kenapa nggak terima ya? Tegar tengkuk, keras kepala. Gitu. Ya. iya. Hmm. Terus yang pembangunan Bait Allah itu, Pak. Itu Ya. yang sekarang isunya yang rame itu karena mereka sudah punya lembu merah itu, Pak. Itu Sudah ada bohong. 5. Itu bohong itu. Lembu Merah memang punya, tapi pembangunannya kapan? Nggak ada rencana itu. Itu Katanya kalau sudah sempurna itu, Pak. nggak, itu cuma kelompok kecil yang pengen bangun. Oh iya, iya. Nggak ada yang berani bangun. Pemerintah yang lebih berkuasa kan. Nggak ada itu Iya, iya. rencana. Kalau kelompok kecil yang ekstrim pengennya bangun karena mereka mau punya bait Allah dan hukum Taurat ditegakkan lagi, gitu loh. Iya, Sementara karena dengarnya kalau itu dibangun ya itu akhir sudah Tuhan Yesus mau datang itu enggak, Bu. rapture itu, Pak. Enggak, itu salah itu. Pengertian itu salah. Oh iya. Tuhan Yesus Ya, datang makasih, Pak. setiap saat, bisa datang setiap Setiap saat. saat. Loh, itu berarti rapture ini jadi Tuhan Yesus datang 2 kali atau 1 kali saja, Pak? Satu kali, yang 2 kali itu salah itu ajaran itu. Alkitab berkata Yesus Oh, datang di awan-awan, semua kita menyambut Tuhan Yesus di awan-awan dan dibawa ke langit baru bumi baru. Selesai. Ngapain turun, naik, turun lagi? Emangnya mau tur atau apa? pengertian saya juga begitu, Pak. Eh, Enggak. Tapi Kita pakai Alkitab ada, saja. Kita pakai ya di Alkitab. Alkitab, Pak, begini penjelasannya, Pak. Di Alkitab itu di Wahyu, lupa saya, Wahyu berapa itu ada yang lalang dengan gandum itu, Pak. Yang pertama itu kalau sudah ranum itu itu yang menunjukkan Tuhan Yesus datang rapture itu. Terus Salah itu, Bu. kemudian yang Salah itu. satunya Salah itu. sudah bosok itu, Pak. Itu Salah yang itu. kedua kalinya. Itu salah. Oh iya, iya, Ilalang iya. dan gandum itu cerita di bumi ini sekarang ini. Ada orang yang gandum, ada orang yang ilalang, ada orang berdosa, ada orang yang bertobat. Itu maksudnya. Nggak ada hubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Hmm. Ya. Iya, iya. Hmm. Oke. Makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Epenius, langsung Halo, pertanyaannya Pak. Waktunya sudah mau habis. ya, ada tiga. Silakan. Ya, Yang pertama, mengapa ada perbedaan Yahudi dan non-Yahudi? bagaimana? Mengapa ada perbedaan Yahudi dan non-Yahudi?
Paralel dan Perbedaan, non-Yahudi. perbedaan apa Pak maksudnya? Perbedaan Yahudi dan non-Yahudi. Dalam hal apa? Penghakiman maksudnya? Tidak, itu perbedaan non-Yahudi. Padahal ada Yahudi baru. Non-Yahudi itu gitu. Eh, Jadi perbedaan non-Yahudi dan Yahudi. Ya. maaf ya Pak, suaranya nggak jelas, saya nggak dengar. Oh, oh ya maaf, pakai yang terjadi. Nah, gitu, ya. Oh ya, Bagaimana? eh, yang pertama itu mengapa ada perbedaan non-Yahudi dan Yahudi. Oke, Ya oke. itu. Jadi, Hmm. jadi umat pilihan yang pertama itu memang umat Israel. Itu pilihan Tuhan yang pertama. Jadi bukan soal dibedakan karena bangsa lain juga diberi kesempatan yang sama. Kalau bertobat ya selamat juga. Jadi umat Israel ini istimewa karena dipakai untuk melahirkan Mesias. Itu saja sih. Tapi soal penghakiman sama saja. Nggak bertobat binasa. Gitu Pak. Ya. Itu sih. Yang kedua, eh, tumbuhnya faksi, ya kaman. Yang ada empat itu masa kini sekarang ini juga masih ada kan? Atau waktu itu, 400 tahun Eh, itu. ini waktu itu Pak. Oh ya, Ini waktu itu. Ya. yang ketiga lagi, Cukup itu saja. kita ada tiga jadi. Nah Oh. itu barusan abuku yang biasa bilang itu sekarang sudah perjanjian lama sudah selesai mau mulai jadi mungkin sudahkah belum itu saya singkat Ya, buku-buku. betul. Nanti Ya, Rabu depan kita masuk perjanjian baru. Ya. Semangat terus Pak. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya Wawan Kristanto. Silakan. Di unmute dulu. Ya, Malam Pak. malam. Gini Pak, sebagaimana umat Israel dahulu menantikan kedatangan Mesias menurut perspektif mereka, dan ternyata Tuhan datang sama sekali berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, Walaupun kedatangannya tidak pernah meleset sedikit pun dari apa yang pernah dinubuatkan. ya, Hanya karena orang Israel tidak menangkap seperti apa yang Tuhan maksud. ya, Terus gini Pak, bagaimana jika kedatangan yang kedua itu berbeda dengan perspektif umat di akhir zaman? Oke, itu pertanyaannya. Ya, Baik. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak bisa kita perkirakan menurut pikiran kita. Harus pakai Alkitab. Nah, menurut Alkitab, nanti Tuhan datang di awan-awan, lalu kita dibangkitkan dan di menjemput Tuhan di awan-awan. Nah, pasti terjadi begitu karena itu bukan pikiran kita. Kalau yang Yahudi itu kan pikirannya itu Mesias nanti gini-gini menurut dia. ya, ya. Nah, beda. Kalau ini kita nanti datang bukan harapan kita seperti apa, bukan kita ikuti Alkitab saja. Oh, nanti datangnya di Ya. awan-awan gitu. Gitu, Pak. Ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, Tuhan berkati. Em, yang terakhir ya, Pak Flakos. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, Pak Pendeta ini langsung saja. Ya, Kalau tadi saya simak, pemberontakan Yudas Makabe, ya, mana Antiochus IV Epiphanes, dia menajiskan bait Allah itu, dan ya, membawa Nabi dalam itu. Pak, pada waktu itu kalau tidak salah, ini Bapak nanti koreksi. Kondisi jumlah orang Yahudi, populasi orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel itu kurang sekali. Artinya mungkin karena mereka mati atau bagaimana, tapi pemberontakan itu mengakibatkan peperangan yang hebat sekali. Kita ya, tahu bahwa hampir orang-orang Yahudi di situ semua habis. Tapi kok mereka bisa menang melawan pemerintahan atau kekuasaan Antiochus IV Epiphanes. ya. Ya, Nah, itu bagaimana tuh Pak? Coba. ya. Nah, kalau mereka kita tanya, Pak, Ya, itu tentu kuasa Tuhan ikut serta, Pak. Makanya diperingati dalam apa?
dalam perayaan Hanukkah itu ucapan syukur. Bukan mereka merasa hebat, tapi pasti Tuhan turut campur sehingga bisa menang. Gitu. Oh, iya. Ya, ya. Begitu, Pak. Ya. Oh, gitu ya. Saya pernah ada baca itu juga Hmm. sampai-sampai ada menorah yang 9 cabang sama 7 cabang itu bagaimana itu, Pak? Ya. Nah, Hanukkah itu kan ada artinya, Pak. Iya, iya. Menorah itu. Nah, disitulah perayaan Hanukkah itu diperingati. Semua ada artinya itu. 7 artinya sempurna, apanya yang sempurna, dan seterusnya. Oh, iya, iya. Nah, gitu. Kita, Terus kemudian satu lagi, Bapak Pendeta, ya, tadi di faksi-faksi yang ada ya. golongan Farisi, Saduki, yang Eseni, ya, dengan Taurat Heseni, ya itu Heseni itu Herod. Pak, mereka macam tidak menonjol sekali di Perjanjian Baru, tidak ditulis begitu mereka. Apakah? Tapi mereka juga percaya pada Mesias kan? Itu Ya, bagaimana? betul. Jadi, semua itu percaya Mesias, Pak. Cuma Mesias versinya mereka. Oh iya, Dan iya. ada variasi di dalam doktrinnya. Misalnya, orang Farisi percaya ada kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. Sementara orang Saduki nggak percaya. Jadi ada variasi doktrin yang berbeda antar mereka. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu Saudara, nggak berasa ya, sudah waktunya sudah habis juga. Yuk kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami bisa menyelesaikan perjanjian lama dalam online Bible Study ini. Terima kasih yang luar biasa. Hal ini sudah berlangsung hampir 5 tahun. Kami percaya semua karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah ke depan kami memasuki perjanjian baru. Biarlah Tuhan yang selalu pimpin. Roh Kudus yang selalu pimpin. Engkau berikan kami semua kesehatan dan umur panjang, Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak Allah yang sempurna. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih.